Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ita Apriliani. Kali ini seperti yang sudah direncanakan di RPP, saya akan menjelaskan falsafah dalam keperawatan anestesi. Materi termasuk pertemuan awal, semoga bisa menjadi landasan dalam cara berpikir teman-teman anestesi yang juga masih belajar untuk memahami apa sebenarnya falsafah dalam keperawatan itu. Baik, langsung saja saya mulai. Sebagai pendahuluan, kita wajib tahu bagaimana peran seorang perawat itu. Perawat sebagai suatu profesi merupakan bagian dari tim kesehatan, di mana harus ikut bertanggung jawab dalam membantu klien sebagai seorang individu, keluarga, maupun masyarakat, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, yang bertujuan untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar dalam mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal dengan metode pendekatan ilmiah yang sistematis guna tercapainya pemecahan masalah keperawatan klien. Jadi di sini dari pendahuluan ini kita bisa melihat bahwa perawat sebagai seorang tenaga profesional, di mana perawat merupakan salah satu anggota dari tim kesehatan ya. Ada dokter, ada bidan, ada farmasi, ada analis, ada tenaga gizi, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak tenaga kesehatan yang ada di Republik ini, perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menduduki kedudukan yang urgen, yang vital ya, karena kita tahu jumlah perawat lebih banyak ya dibanding tenaga profesi kesehatan yang lain. Nah, karena kedudukannya ini, maka perawat dituntut untuk memberikan kerja yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dalam hal ini perawat harus bisa menghadapi pasien ya sebagai seorang individu, sebagai seorang keluarga, dan sebagai seorang anggota masyarakat, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Jadi kalau nanti teman-teman sudah jadi perawat, misalnya tinggal di rumah, nah tanggung jawab Anda sebagai seorang perawat ketika berperan sebagai seorang perawat, maka menganggap orang lain juga sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai anggota keluarganya dan sebagainya. Kenapa demikian? Pemahaman ini penting untuk mendasari bahwa setiap orang itu tidak berdiri sendiri. Artinya, ketika dia datang ke rumah sakit sebagai seorang pasien, sebenarnya tidak mutlak dia sebagai seorang individu, tetapi juga pasti dia punya keluarga. Pasti dia hidup di lingkungan masyarakatnya, di mana keluarga dan masyarakatnya itu pasti mempengaruhi terhadap perkembangan pribadinya, pola pikirnya, perilaku kesehatannya, dan perilaku dan tindakan pasien yang lainnya. Nah, dengan ini, dengan pemahaman ini, teman-teman diharapkan bisa melihat, bisa melihat pasien dari segala sisi, ya. Dari segala sisinya, tidak hanya dilihat dari satu orang, ya, seperti itu. Berikutnya, pemahaman berikutnya adalah ketika kita melihat pasien dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar, ya. Jadi pemahaman ini juga harus kita lihat sebagai sebuah paradigma bahwa ketika kita merawat pasien, pastinya ada kebutuhan dasar yang terganggu atau bisa terganggu total, bisa terganggu sebagian, atau hanya memerlukan stimulus untuk kita membantu si pasien ini memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, bagaimana dalam hal ini perawat juga berusaha untuk mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal dengan cara metode ilmiah. Apa yang disebut metode ilmiah? Nah, nanti teman-teman akan
banyak tahu di pertemuan selanjutnya bahwa sebagai seorang perawat kerjanya itu ada sistemnya ya, mulai dari pengkajian, kemudian penentuan diagnosa, kemudian intervensi, ya, perencanaan, implementasi, pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Dan metode pendekatan ilmiah ini dilakukan seumur hidup ya, ketika seorang perawat melakukan tugasnya di rumah sakit atau di komunitas. Oke. Nah, berikutnya bicara tentang masalah klien. Ketika kita menghadapi seorang klien, ada kemungkinan 3 masalah yang bisa dialami oleh si klien tersebut. Yang pertama, klien dengan ketidakmampuan, ya. Kemudian yang kedua, klien dengan tidak tahu, ya, tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah klien yang tidak mau, ya. Tidak mampu, tidak mau, dan tidak tahu. Nah, menghadapi 3 jenis ini, bisa ya kita misalnya melihat pasien dengan tidak mampu, misalnya dari bidang ekonomi. Nah, ketika kita menghadapi pasien dengan ketidakmampuan di bidang ekonomi, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya meningkatkan atau memulihkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya, ya. Nah, fisiologisnya ini terkait dengan makan, minum, dan sebagainya ya. Nah, berarti misalnya dengan kondisi seperti itu, kita bisa berperan sebagai fasilitator atau sebagai advokat. Bagaimana kita mengusahakan si pasien ini tetap mendapatkan kebutuhan perawatannya di rumah sakit dengan cara misalnya kita sebagai fasilitator, sebagai advokator untuk membantu pasien mendapatkan haknya misalnya dari bidang kesehatan, ya, penggunaan BPJS dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan ya, ketika kita menghadapi pasien dengan ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Kalau tidak mampu dalam sisi apa namanya, pemenuhan kebutuhan dasarnya, ya, misalnya karena pasien tirah baring lama, kondisi sudah lemah, ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Nah, boleh kita bantu ya, kita bantu untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Jadi ketidakmampuan ini banyak hal ya, mulai dari aspek bio, psikososial, spiritual ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian pasien dengan tidak mau. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berarti yang dibutuhkan pasien adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi dan membangkitkan semangat sebagai terapi psikologis ya. Jadi kalau pasien ini sudah hopeless gitu ya, nggak ada semangat, ini yang nantinya akan lebih susah ya sebenarnya. Kalau tidak mau, kalau tidak mampu, masih bisa kita bantu ya, karena pasiennya pastinya kooperatif. Tapi kalau sudah tidak mau, ini agak susah ya, karena untuk menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri itu cukup membutuhkan waktu, cukup membutuhkan teknik yang tepat ya, karena tidak semua pasien itu mau melakukan misalnya terapi-terapi yang memang dianjurkan oleh rumah sakit ya. Nah, ini kaitannya dengan kemauan, sehingga peran perawat di sini sangat penting ya, bagaimana dia bisa dalam tanda kutip merayu gitu ya, dan juga memahamkan ya, memahamkan. Yang terpenting itu memahamkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu untuk kebaikan si pasien ya. Nah, ini nanti banyak yang bisa kita bahas kalau masuk ke ranah operasi ya, apalagi teman-teman di anestesi. Misalnya pasiennya itu tidak mau dilakukan operasi, padahal kondisinya udah sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang penting ya, yang nantinya bisa kita bahas lebih lanjut. Kemudian ketidaktahuan berupa pemberian pendidikan atau health education atau PENKES ya. Biasa kita sering pendidikan kesehatan. Ini bisa kita lakukan terutama untuk pasien-pasien yang tidak tahu ya. Berarti dia butuh informasi, butuh penyuluhan, butuh pemberian pengetahuan. Berikutnya yang menjadi inti dari pertemuan kita adalah falsafah. Apa yang disebut falsafah?
Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan dan sebagai pandangan hidup. Jadi orang hidup itu memang harus punya falsafah ya. Misalnya kita harus jujur. Kalau nggak jujur, hancur gitu ya. Kalau nggak jujur, orang yang kalau sudah terkenal nggak jujur, nanti dia akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan ya. Nah, buru-buru misalnya naik jabatan atau apa gitu. Tapi kalau orang yang sudah nggak udah terkenal nggak jujur, ya dimanapun dia berada pasti tidak akan mendapatkan apa ketulusan gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan keperawatan? Jadi seorang perawat juga harus mempunyai keyakinan, nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. Contoh, misalnya seorang perawat itu harus murah senyum. Perawat itu harus bisa profesional, memilah mana kepentingan pribadi, mana kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya sebagai seorang perawat. Nah, misalnya nih, eee, ini ya, yang mungkin yang, teman-teman yang nantinya bekerja ya, saat, harus menolong orang, ternyata anaknya sakit, seperti itu. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan falsafah, mana yang harus ditangani dulu dan sebagainya, gitu. Nah, ini nanti ada pemecahan masalah ya, karena seringkali perawat itu akan dihadapkan pada Eee, dilema-dilema pada persoalan-persoalan yang memang menuntut dia untuk berpikir cepat, untuk berpikir kritis, ya, terkait dengan falsafah kehidupannya. Karena nanti semua tenaga kesehatan itu pasti disumpah ya, sebelum dia menjadi seorang tenaga kesehatan, ya, ketika wisuda, ketika nanti sumpah profesi. Nah, pasti disebutin tuh, nilai-nilai sumpah yang termasuk di sumpah itu ada falsafah dalam, semua profesi, termasuk perawat. Nah, falsafah sendiri menjadi ciri utama suatu komunitas berskala besar maupun kecil, ya. Jadi perawat sebagai sebuah komunitas pastinya mempunyai falsafah. Nah, apa saja yang termasuk falsafah keperawatan? Falsafah keperawatan merupakan keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ya, jadi dalam memberikan pelayanan di bidang keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, pastinya perawat berdasarkan nilai-nilai keperawatan yang sudah dia yakini. Falsafah keperawatan merupakan pegangan perawat, biasanya tertanam dalam setiap diri perawat ya. Kenapa kalau ada demo perawat itu ya, oh semuanya ikut demo gitu, karena darahnya sama ibaratnya ya, karena filosofinya sama, karena falsafahnya sama ya. Kalau dulu ada ya seorang perawat di sebuah rumah sakit di Jawa Barat itu eh, dilaporkan oleh pasiennya sendiri. Nah, nah, ini kan agak janggal ya kalau ada kasus seperti ini. Makanya dulu pernah di Jawa Barat itu ada akhirnya menuai sebuah pro kontra ya sehingga muncul demo besar-besaran yang awalnya ya tadi hanya karena kasus ada perawat yang dilaporkan oleh pasiennya sendiri. Padahal saya rasa perawat juga sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Falsafah perawatan juga menjadi pedoman perilaku di tempat kerja maupun dalam pergaulan sosial. Menjadi baju dan melekat pada diri perawat dan sebagai roh yang mendiami setiap pribadi perawat. Ya. Ibarat baju kalau dia dilepas maka kelihatan apa auratnya gitu ya, kelihatan aibnya. Makanya seorang perawat itu harus benar-benar menjaga falsafahnya. Contoh kenapa falsafah ini penting, misalnya perawat itu bekerja dengan hati nurani, ya. Berarti kalau misalnya ada perawat yang kemudian bekerja dengan menuntut bayaran, dengan kemudian melakukan malpraktek misalnya, berarti dia sudah tidak mempunyai falsafah keperawatan yang harusnya melekat pada dirinya. Kemudian sebagai roh, ya, ibaratnya orang hidup, kalau rohnya dicabut berarti dia
mati gitu ya, dia meninggal. Nah, seperti itulah falsafah keperawatan. Harusnya bisa diinternalisasi, merasuk, di apa namanya, didalami, dihayati oleh semua perawat. Nah, falsafah keperawatan sebagai landasan perawat dalam menjalankan profesinya. Nah, ini yang pertama, meyakini manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan bio, psikososial, spiritual yang unik. Nah, ini pemahaman yang harus teman-teman pahami dan kuasai. Kenapa? Setiap orang itu pasti ada unsur bionya. Bio itu apa? Biologis ya. Ada kebutuhan makan, minum, BAB, BAK, istirahat, kemudian mencintai, dicintai ya, sesuai dengan falsafahnya Maslow gitu ya, ada 5 kebutuhan dasar. Nah, ini masuknya ke biologis. Semua orang punya kebutuhan biologis. Kemudian psikologis, ya psikologis dia punya jiwa. Dia punya kebutuhan untuk disayangi, untuk dihormati. Psikologisnya dia misalnya dalam hal pemberian asuhan keperawatan, sebelum disuntik misalnya, perawatnya harusnya permisi dulu, bilang, menjelaskan tindakan yang harus dilakukan pada si pasien ini. Nah, otomatis perawat ini sudah berusaha melaksanakan bahwa menghormati bahwa pasiennya ini memiliki kebutuhan psikologis. Kemudian sosial. Nah, kaitannya dengan sosial apalagi di Indonesia ya, hampir semua pasien rumah yang apalagi kalau di rumah sakit daerah gitu ya, yang sakit satu gitu ya, yang nengok orang sekampung gitu. Nah, ini menandakan bahwa si pasien ini mempunyai kebutuhan sosial ya. Dia butuh untuk mendapatkan support dari lingkungannya, dari keluarganya. Berikutnya spiritual ya. Spiritual ini kaitannya dengan jiwa. Ya, setiap pasien pasti punya jiwa ya. Kenapa begitu? Ya, kita ambil contoh saja misalnya setiap pasien pasti ingin sekali atau pasti senang sekali melihat si perawatnya itu mau menyapanya dengan tulus ya. Kemudian eh, bisa memotivasi pasien dengan baik ya. Pasien-pasien yang punya spiritual yang tinggi, menurut penelitian itu akan jauh lebih cepat sembuhnya dibanding mereka yang tidak mempunyai spiritual yang unik. Nah, spiritual yang tinggi. Spiritual ini tidak hanya kita kaitkan dengan misalnya dia mempunyai agama ya. Spirit itu motivasi, spirit itu semangat dalam jiwa seorang pasien. Nah, dari falsafah yang pertama ini, teman-teman saya rasa masih terus harus banyak belajar ya, mengkaji bagaimana sih kita sebagai perawat nantinya meyakini bahwa manusia ini mempunyai kebutuhan biopsikososial spiritual. Berikutnya, keperawatan adalah bantuan bagi manusia yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Ya, jadi pasien datang dalam kondisi sakit, pastinya dia ingin pulang dalam kondisi sehat. Ya, dan kita tahu sehat adalah modal, ya, modal untuk melakukan segala hal. Ya, oleh karenanya memang ya pekerjaan sebagai seorang perawat, sebagai seorang tenaga kesehatan itu mulia banget ya. Sehingga ketika seorang perawat tidak menyadari ini, kurang bersyukur dengan misalnya nanti udah jadi perawat tapi kok masih terus menggerutu dengan kondisinya, misalnya karena gaji kecil dan sebagainya ya. Nah, kayaknya harus belajar lagi nih falsafah keperawatan ya. Karena tadi tugas perawat itu luar biasa mulia ya. Ya memang kalau dibandingkan dengan dunia itu nggak ada bandingannya ya. Jadi kalau nanti sudah jadi perawat, mestinya setiap perawat itu menyadari bahwa keperawatan itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Karena nantinya dengan dia melakukan pelayanan keperawatan, pelayanan kesehatan, dia akan membantu orang meningkatkan derajat kesehatannya. Selanjutnya, tujuan asuhan keperawatan dapat dicapai melalui usaha bersama dari semua anggota tim kesehatan dan juga pasien atau keluarga. Ya,
Jadi pasien itu yang dirawat di rumah sakit nggak bisa sehat, manakala tidak ada kolaborasi, ya. Apalagi di zaman modern seperti saat ini. Kalau teman-teman mau sukses, nggak bisa tuh namanya sukses itu sendiri, nggak akan bisa. Namanya sukses itu bersama, ya. Namanya sukses itu bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng, itu nggak namanya bukan sukses, ya. Namanya apa itu? Egois, ya. Namanya egois. Oke. Berikutnya yang masuk dalam falsafah keperawatan adalah dalam melakukan asuhan keperawatan, perawat juga menggunakan proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan di atas, proses keperawatan dimulai dari pengkajian hingga evaluasi. Nah, nanti teman-teman akan banyak belajar di pertemuan selanjutnya. Berikutnya, perawat bertanggung jawab dan bertanggung gugat, memiliki kewenangan dalam melakukan asuhan keperawatan secara utuh berdasarkan standar asuhan keperawatan. Ya, jadi dalam melakukan asuhan keperawatan yang saya sebutkan tadi, semua perawat itu wajib mempunyai tanggung jawab, ya. Caranya bagaimana? Dengan salah satunya adalah dengan mendokumentasikan. Jadi apa saja yang sudah dilakukan ke perawat, mulai dari pengkajian hingga evaluasi itu tercatat rapi dalam sebuah dokumen keperawatan. Ya, ini menjadi salah satu alat bukti bahwa si perawat ini sudah melakukan tanggung jawabnya, melakukan tanggung gugatnya dengan benar. Misalnya terjadi sesuatu pada pasien, setelah disuntik pasiennya demam, sampai kemudian meninggal. Nah, ini harus ada buktinya, apa yang dilakukan si perawat tadi gitu ya. Kalau dia sudah melakukan prosedur dengan baik gitu ya, obat yang diberikan sudah sesuai anjuran dokter dan sebagainya misalnya, ternyata pasiennya meninggal. Nah, misalnya, keluarganya itu tidak terima, ya kita bisa membela diri dengan cara apa? Ada, dokumentasi keperawatan, ada asuhan keperawatan yang biasa nantinya kita lakukan, seperti itu, ya. Berikutnya, pendidikan keperawatan harus dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan staf dalam pelayanan kesehatan. Pendidikan keperawatan harus dilakukan terus-menerus. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan teman-teman terus meningkatkan kapasitas diri, terus mengupgrade ilmu pengetahuan, terus menumbuhkan diri sendiri. Ya, bisa dengan terus meningkatkan strata pendidikan, ya. Jadi nggak stagnan di satu jenjang pendidikan, ya. Kecuali memang apa, ditugaskan sebagai seorang perawat fungsional saja. Nah, perawat pun harus tetap meningkatkan pengetahuan, ya, karena semua orang tuh bertumbuh, pasien juga bertumbuh, masalah kesehatan juga bertumbuh, makin ke sini makin kompleks dan sebagainya. Dengan adanya kondisi ini, kesadaran bahwa pendidikan keperawatan memang harus dilaksanakan adalah sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan. Berikutnya paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan merupakan cara pandang yang mendasar bagaimana kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Ya, nah, bicara pada paradigma itu, ketika kita melihat sesuatu itu nggak bisa hanya dari satu sudut. Kita harus melihat dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Dengan begitu, ya, kita akan bisa nih melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, dan mengambil tindakan. Nggak bisa hanya karena satu sisi, kemudian kita menjudgment. Contoh, misalnya pernah ya ada pasien yang nggak mau dilakukan transfusi darah, padahal kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Ternyata, usut diusut, ketika ditanya, dia mempunyai keyakinan bahwa anggota anggota tubuh orang lain itu nggak boleh masuk ke dalam tubuhnya, seperti itu. Nah, ini kan ada mispersepsi, ya. Dan ini harus kita sadari, oh ternyata dia memang misalnya dari pendidikannya kurang, atau dari strata pendidikannya hanya lulusan SD dan sebagainya, sehingga mungkin cara pandangnya masih sempit, ya. Nah, dengan begitu kita harus menyadari, harus bisa mengambil tindakan yang sesuai, ya. Gimana caranya? Ya,
melalui proses ya, melalui proses belajar, melalui proses biasanya ada apa namanya biro etik legal. Ya kalau di rumah sakit itu ada biro etik legal, misalnya pada kondisi-kondisi seperti itu ya. Selanjutnya paradigma keperawatan merupakan pandangan global yang dianut oleh kelompok ilmiah keperawatan atau hubungan berbagai teori yang membentuk suatu susunan dan mengatur hubungan antar teori tersebut guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja perawat. Ya, jadi dengan adanya pandangan global dari kelompok ilmiah keperawatan, ini bisa menjadi sebuah landasan bagi komunitas perawat, bagi para penyusun kebijakan untuk bagaimana mengatur hubungan antar teori, ya, antar konsep agar terwujud sebuah konsep teori sebagai sebuah kerangka kerja, ya. Jadi perawat itu kan ilmunya ilmu terapan, jadi tidak hanya dari satu sisi. Ilmu psikologi kita pakai, ilmu sosial kita pakai, ilmu kedokteran kita pakai, ilmu filsafat pun kita pakai, ilmu kimia kita pakai, ilmu fisika kita pakai, ya. Kemudian ilmu sosiobudaya kita pakai, ya. Psikologi juga kita pakai semuanya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perawat ini luar biasa ya. Jadi teman-teman berbanggalah menjadi seorang perawat karena kita banyak ilmu. Tapi jangan makin mumet ya, makin pusing. Justru dengan menyadari adanya paradigma ini, teman-teman makin semangat untuk belajar. Ya. Selanjutnya, keperawatan sebagai sebuah profesi. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2000, diperbaharui menjadi tahun 2001 ya. Nah, ini isinya ini terkait dengan apa legalitas perawat sebagai sebagai profesi ini ada di ini nomor 1239 ya. Ini sekarang sudah disahkan pada tahun 2014 kemarin. Nah, di keputusan menteri ini dijelaskan bahwa perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai jenjang profesionalisme keperawatan. Kalau melihat jalur perawat sendiri sudah sampai profesor ya. Jadi sudah ada beberapa profesor di Indonesia ya khususnya baik lahir di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi kalau teman-teman mau tetap menjalani linear sebagai seorang perawat, kalau perawat anestesi saya kurang tahu apakah sudah ada profesornya apa belum gitu ya. Kemudian mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Ini ada di Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92. Ya. Jadi perawat yang boleh melakukan tindakan keperawatan adalah mereka yang sudah menempuh pendidikan keperawatan. Bagaimana konsep paradigma keperawatan dalam keperawatan? Nah, ini yang harus dipahami. Bagian ini menjadi landasan untuk kita memahami bagaimana seorang perawat itu melakukan tindakannya. Unsur konsep paradigma keperawatan ada 4 hal. Klien, di sini manusia, sehat sakit ya, mulai rentang ini meliputi rentang dari manusia sehat sampai sakit. Jadi sekali lagi, tugas perawat itu tidak hanya merawat yang sakit, tapi menjaga yang sehat agar tetap sehat dan bisa hidup optimal. Yang sakit pastinya akan sembuh. Ini harapannya. Kemudian lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu unsur paradigma keperawatan yang tidak bisa diacuhkan ya. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi manusia. Dikatakan manusia itu menjaga kebersihan, ya, dilihat dari lingkungannya. Dikatakan manusia itu atau pasien itu jorok, ya pasti kita bisa melihat lingkungannya.
ya. Oh, tidak menjaga kesehatan. Oh, pantesan rumahnya seperti itu. Misalnya sampahnya di mana-mana, pengaturan rumahnya tidak rapi dan sebagainya. Kenapa dia seperti itu? Ya, pasti ada masalah dengan lingkungannya. Mungkin orang tuanya, mungkin lingkungannya memang tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian keperawatan itu sendiri. Keperawatan ya, merawat pasien dalam konteks tadi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk membantu mereka mencapai kehidupan sehat rentang sehat sakit dengan tetap memperhatikan lingkungan ya. Jadi kenapa ini panahnya itu saling munjuk ya, karena ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya akan saling terkait. Oke. Keperawatan kita bahas satu-satu merupakan sebuah bentuk layanan kesehatan profesional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Ya, saya ulangi lagi, perawat adalah bagian integral. Karena apa? Jumlah perawat yang lebih banyak dari tenaga kesehatan yang lain. Bahkan kalau di luar negeri itu perawat itu bisa jadi gajinya itu lebih besar loh dari tenaga kesehatan lain. Karena apa? Karena dia yang mengurusi pasien mulai dari A sampai Z. Ya enggak? Kalau teman-teman perhatikan di rumah sakit, ya, misalnya dokter, itu datangnya dalam 24 jam hanya sekali, 2 kali, seperti itu ya. Tapi kalau perawat, 24 jam loh, ya, 24 jam dari pagi sampai pagi lagi, walaupun dengan metode shift, ya, metode shift. Dengan begitu kan kita akan melihat, oh ya, memang perawat itu harus ada di setiap waktu untuk membantu masalah pasien. Oleh karenanya, di sini sudah disebutkan bahwa tenaga perawat merupakan bagian integral. Ya, integral itu penting, ya, paling penting dalam sebuah pelayanan kesehatan. Nggak ada perawat, nggak akan jalan itu ya pelayanan di rumah sakit. Kemudian bentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik sehat maupun sakit, mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Jadi kita tuh merawat manusia mulai dari dia bayi, bahkan sebelum bayi. Ya, kalau kita lihat dalam konteks keilmuan, di perawat itu ada ilmu keperawatan maternitas. Maternitas itu mengurusi ibu, ya, ibu yang hamil gitu ya, yang yang mengalami persalinan, kemudian nanti bayi lahir itu nanti ada keperawatan anak, kemudian ada keperawatan dewasa, ada keperawatan lansia, gerontik, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perawat itu komprehensif, semuanya ada. Tidak hanya yang kalian pilih sekarang, ya. Anestesi. Anestesi itu hanya satu jurusan ya yang sudah spesifik ya ke arah anestesi ya, perawat yang bertugas di kamar operasi seperti itu. Tapi kalau secara khusus, secara lebih kompleks, itu perawat sudah meliputi semua lini kehidupan, ya, mulai dari si orang itu belum lahir sampai kemudian dia meninggal. Selanjutnya, hakikat keperawatan. Yang pertama, tidak dapat dipisahkan dari profesi kesehatan, ya. Tadi sudah saya jelaskan, nggak akan jalan itu proses pelayanan baik di rumah sakit, puskesmas, atau dimanapun tanpa kehadiran perawat. Yang kedua, mempunyai beberapa tujuan yang jelas. Pastinya ini disesuaikan dengan falsafah keperawatan. Kemudian yang ketiga, fungsi utamanya adalah membantu klien, baik sehat maupun sakit. Ya, tadi kalau yang sudah sehat dipertahankan, tetap sehat. Contohnya, kenapa berbunyi seperti ini? Ada perawat komunitas. Ya, komunitas itu kan perawat yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak semuanya sakit, tapi biasanya ada mereka yang resiko. Nah, orang-orang yang beresiko sakit itu dirawat oleh si perawat.
Caranya bagaimana? Meningkatkan kebutuhannya, misalnya dari pengetahuannya, gimana cara dietnya, pasien jantung dan sebagainya. Yang sehat pun sama, ya. Kita tetap ada program Penkes, ada program promosi kesehatan di puskesmas. Nah, ini bukti bahwa perawat itu hadir di semua lini, gitu ya. Tidak hanya yang sakit maupun yang sehat juga dirawat agar mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kemudian yang keempat, intervensi keperawatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai wewenang, tanggung jawab, dan etika profesi. Promotif dan preventif ya tadi dilakukan biasanya di lini komunitas, di mana pasiennya bukan pasien ya, klien ya. Kalau belum sakit itu klien ya. Klien yang ada di komunitas itu dilakukan bagaimana meningkatkan derajat kesehatannya dengan upaya promotif dan preventif. Buang sampah tidak sembarangan, 3M ya, baik 3M di DHF misalnya maupun untuk pencegahan pencegahan demam berdarah kan biasanya. Itu salah satu contohnya saja. Atau dalam masa pandemi seperti ini, ya 3M, memakai masker, menjaga jarak, ya, kemudian mencuci tangan. Itu salah satu tindakan promotif dan preventif. Disebut kuratif kalau sudah melakukan pengobatan dan rehabilitatif kalau dalam kondisi pemulihan kesehatan, dan hal ini dilakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab perawat. Oke, ini yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini terkait falsafah dan paradigma keperawatan. Semoga teman-teman tidak puas ya. Karena apa? Kalau tidak puas, pasti pengen cari tahu lagi, baca-baca lagi, menambah pengetahuan lagi. Ya, oke. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya tutup di pertemuan kita kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa lebih memahami materi keperawatan, memahami materi KDK keperawatan anestesi dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.